Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang materi NKRI. Bisa panjenengan langsung buka di aplikasi Koandi, ya. Kemudian pilih latihan soal bab 2 NKRI. Tulis nama Anda, Uam misalkan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada abad 14, di masa kerajaan Majapahit, wilayah Indonesia dikenal dengan sebutan, ini adalah jelas nggih, di wilayah kita disebut Nusantara. Dulu sebelum ada nama Indonesia, pada zaman kerajaan Majapahit itu wilayah Indonesia disebut Nusantara. Soal berikutnya, Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang artinya adalah India dan pulau-pulau. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Soal selanjutnya, Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 14 Mei 1907. Peristiwa Rengas Dengklok adalah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi ketika menjelang proklamasi. Ini terjadi yaitu insiden peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Mohatta yang dilakukan para pemuda di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45. Ini bertujuan untuk mendesak para tokoh tua pada waktu itu untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia, tidak menunda-nunda. Jadi ini mengamankan untuk mendorong Insinyur Soekarno dan Mohatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Jadi bawa pemuda ini. Selanjutnya, Jepang membuat organisasi semi militer yang disebut apa ini? PETA. Jawabannya adalah Pembela Tanah Air atau PETA ini ya. Jadi ini merupakan cikal bakal TNI, PETA ini. Ini dibuat pada zaman Jepang. Selanjutnya singkatan dari PETA, ini Pembela Tanah Air ya. Yes. Selanjutnya 6 Agustus 1945 Jepang dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang menyerah kepada sekutu dan dimanfaatkan Indonesia untuk apa? Ya, jadi ketika tanggal 6 Agustus ini Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima. Ini membuat Jepang terpaksa menyerah dari sekutu. Nah, ini dimanfaatkan oleh pada waktu itu tokoh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konsep pemerintahan trias politika yang dicetuskan oleh intelektual asal Prancis yang bernama, ini ada Montesquieu, Abraham Smith, Ibnu Sina atau Kylian Mbappé. Jawabannya adalah Montesquieu. Montesquieu ya. Selanjutnya, trias politika mengajarkan tentang pemisahan kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif ini adalah pembuat undang-undang. Dalam hal ini di negara kita ada DPR, DPD, DPRD itu. Kemudian eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menterinya. Jadi pelaksana itu eksekutif. Kemudian yudikatif ini adalah
pengadil atau mungkin yang mempertahankan undang-undang jika ada yang melanggar. Jadi ketika ada yang melanggar undang-undang, ini adalah fungsi peran yudikatif, evaluasi, mengevaluasi dari siapa yang melanggar itu tadi. Dalam hal ini di negara kita ada MA, Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi juga. Nah ini, lembaga legislatif di Indonesia adalah tadi sudah ya DPR ya. Lembaga legislatif di Indonesia bertugas untuk ini pembuat undang-undang, yang membuat undang-undang. Lembaga eksekutif di Indonesia adalah ini pelaksana siapa tadi? Presiden, wakil, dan menteri kabinet. Lembaga eksekutif di Indonesia bertugas ini sebagai pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara. Jadi dalam menjalankan negara itu acuannya adalah undang-undang. Nah, ini yang mengeksekusi adalah badan eksekutif sebagai pelaksana program dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, lembaga yudikatif di Indonesia adalah yudikatif. Ini termasuk yudikatif adalah Mahkamah Agung. Soal selanjutnya, lembaga yudikatif di Indonesia bertugas untuk ini adalah badan yang mempertahankan pelaksanaan undang-undang atau mengevaluasi jika ada yang melanggar seperti itu. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem apa? Negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Jadi desentralisasi ini apa? Nanti di soal berikutnya kita bahas. Nah ini, desentralisasi adalah ini adalah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Benar apa salah? Ini salah ya. Jadi yang betul itu adalah penyerahan wewenang, penyelenggaraan pemerintahan ya, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di negara kita itu pemerintah daerah itu memiliki kewenangan, memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin Jawa Timur dengan Jawa Tengah kebijakannya berbeda karena kepala daerahnya juga berbeda. Meskipun presidennya sama. Ini pemerintah itu memberikan hak leluasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah sendiri-sendiri. Jadi program mungkin dari program di Jawa Timur ataupun program di Jawa Tengah itu berbeda. Ataupun Kabupaten Wonogiri sama-sama Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo itu beda kebijakan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang menjadi peran dalam melaksanakan peran eksekutifnya. Dan jadi desentralisasi ini lebih condong ke otonomi daerah. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah adalah, ini undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Selanjutnya, untuk menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemerintahan. Antara lain akuntabilitas. Nah, kemarin ini di materi ya, kok Andi ada banyak itu prinsip-prinsip pemerintahan yang bisa panjenengan baca sendiri. Salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas? Jadi akuntabilitas ini kaitannya dengan pertanggungjawaban. Jadi ketika kita bicara akuntansi, belajar akuntansi kan harus ada yang dipertanggungjawabkan. Kita bicara angka, laporan itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal ini prinsip akuntabilitas dalam mengelola pemerintah adalah, nah, jadi ini pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Jadi apa yang menjadi program pemerintah tersebut bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat. Nah, cukup ya untuk pembahasan soal materi NKRI ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.